Gereja Katolik Dunia ini mengakui bahwa Ledellero Maumere itu menjadi salah satu seminari tinggi yang mencetak imam terbanyak di dunia. Pengakuan ini sebetulnya muncul dari Lembaga Rekonsiliasi Internasional yang berbasis di Inggris, Faith Matter tahun 2019 lalu. Dan mereka bahkan mengukuhkan pengakuan itu disertai dengan peluncuran satu film dokumenter dengan judul The Miracle of Flores. Salam dari Paroki Longgo Labuan Bajo. Ini tentang berita sukacita untuk Gereja Katolik. Seminari Tinggi Santo Paulus Ledellero di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 2 Juni 2024 yang lalu telah mentabiskan 48 frater menjadi diakon. Pentabisan terjadi di Kapela Agung Seminari Tinggi Ledellero di Kecamatan Nita, Kabupaten Sika. Para saudara, ini sangat luar biasa karena secara angka itu memang 48 frater ini merupakan yang terbanyak dalam sejarah Seminari Tinggi SPD di Flores. Sejauh ini jumlah frater yang ditabiskan umumnya berkisar antara 20 sampai dengan 30 orang. Sungguh berkat yang luar biasa bagi Gereja Katolik. Gereja Katolik Dunia ini mengakui bahwa tarekat SPD Ledellero Maumere itu menjadi salah satu seminari tinggi yang mencetak imam terbanyak di dunia. Pengakuan ini sebetulnya muncul dari Lembaga Rekonsiliasi Internasional yang berbasis di Inggris, Faith Matter tahun 2019 lalu. Dan mereka bahkan mengukuhkan pengakuan itu disertai dengan peluncuran satu film dokumenter dengan judul The Miracle of Flores. Lembaga Rekonsiliasi Internasional yang berbasis di Inggris ini mengakui bahwa ini salah satu seminari terbesar di dunia yang menghasilkan imam-imam Katolik. Para saudara-saudari terkasih, kalau kita masuk dalam skop di tingkat nasional tentang iklim panggilan, maka data menunjukkan bahwa ketika tarekat-tarekat religius di daerah Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan daerah-daerah lainnya kekurangan calon imam, Flores NTT secara khusus masih memberikan harapan bagi kebutuhan gereja lokal maupun global. Tarekat SPD Ledellero Maumere misalnya, mereka ini telah mengirimkan para misionarisnya ke lebih dari 80 negara. Untuk tahun ini saja terdapat 48 misionaris yang siap mengembankan tugas misioner untuk mewartakan sabda Allah ke segenap gereja Katolik di seluruh penjuru dunia. Misalnya dari para diakon 48 orang ini. Ku berada di rumahmu yang kudus, di altar sucimu, kan ku temuimu. Saya mendapat penempatan pertama di Benuming di Regio Korea Selatan. Saya mendapatkan penempatan misi untuk pertama kali di Provinsi SPD Paraguay, Amerika Selatan. Saya mendapatkan penempatan misi pertama di Bangladesh. Saya mendapat Benuming untuk Provinsi SPD Kongo, Afrika. Dan saya mendapatkan tempat Benuming pertama di Provinsi SPD Ghana. Dan mendapat penempatan pertama untuk SPD Regio Madagaskar. Dan saya mendapat penempatan pertama di SPD Indonesia Timur. Saya menjalani masa top di SMK Santo Ignatius Loyola Labuan Bajo. Penempatan pertama saya di Provinsi SPD Jerman. Tempat misi pertama di Provinsi SPD Ende. Sabdamu, petunjuk kasihku. Berkat itu benar-benar berlimpah ya bagi gereja Katolik. Karena hari ini ada 2 tempat tabisan diakon di Maumere. Para frater alumni STFTA Ledellero. Yang pertama itu tabisan 23 frater projo dari berbagai keuskupan di Nusa Tenggara. Bertepat di Seminari Tinggi Rita Piret oleh Yang Mulia Uskup Larantuka Monsignor Kopongkung. Masing-masing para calon diakon ini 8 dari keuskupan Ende, lalu 10 dari keuskupan Ruteng, 3 dari keuskupan Maumere, dan 2 dari keuskupan Larantuka. Sementara itu para saudara,
Di bagian lain, Ordo Karmel Komisariat Indonesia Timur juga diberkati dengan panenan 8 orang frater yang hari ini juga ditabiskan menjadi diakon oleh Yang Mulia Bapak Uskup Maumere Monsignor Evaldus Sedu di Biara Novisiat Karmel Veruoret Nita Maumere, lagi-lagi di Maumere ini. Inilah ke-8 calon diakon Ordo Karmel Komisariat Indonesia Timur. Ada Frater Fabianus G. Belang Okarm, ini berasal dari paroki Yohanes Pembaptis Rita Bang, Keuskupan Larantuka. Lalu ada Frater Edelbertus Kasman Okarm dari paroki Kabar Gembira Wairana, Keuskupan Ruteng. Ada Frater Gustavianus M. Tevi Okarm dari paroki Roh Kudus Timung, Keuskupan Ruteng. Ada Frater Alexander Erdena Okarm dari paroki Mater Boni Konsili Bejawa, Keuskupan Agung Ende. Ada Frater Hieronymus M. Vio Okarm dari paroki Salib Suci Soa, Keuskupan Agung Ende. Ada Frater Arnoldus Reban Okarm dari paroki Kor Jesu Wangka, Keuskupan Agung Ende. Ada Frater Bonifacius Avandi Okarm, paroki Santo Yosef Reweng, Keuskupan Ruteng. Dan yang ke-8 ada Frater Wilbrodus I. Sebo Okarm, paroki Santa Maria Worhonio, Keuskupan Agung Ende. Demikianlah ke-8 profil dari calon diakon Ordo Karmel Komisariat Indonesia Timur. Demikian berita yang terkonfirmasi melalui Pater Eventangi Okarm selaku sekretaris, dan juga yang saya konfirmasi dengan Pater Berto Gagu Okarm selaku komisaris Ordo Karmel Indonesia Timur. Para saudara, mereka ini adalah calon diakon angkatan ke-21 dari Ordo Karmel Komisariat Indonesia Timur. Sementara jumlah imam Karmel yang terdidik di Ledelero sejak tahun tabisan 2003 sampai dengan saat ini sudah mencapai 95 orang imam. Sebuah angka yang tentu tidak sedikit dalam rentang waktu 21 tahun. Para saudara, demikian berita sukacita dari Nusa Bunga untuk gereja semesta. Semoga ini menjadi semacam motivasi bagi para orang tua untuk mempersembahkan anak-anak kalian bagi gereja kita. Akhirnya, salam dari Paroki Longgo Labuan Bajo untuk kita semua. Tuhan memberkati.